Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Kepala Pekon Terdana atas nama MS. Bisa dijelaskan Pak? Jadi untuk kronologis Dari atas. pada anggaran tahun 2019 Pekon Terdana Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus mendapatkan anggaran dana pendapatan belanja tahun anggaran 2019 senilai 1.444.972.662 rupiah. Diduga adanya penyelewengan dana tersebut dilakukan oleh PJ Kepala Pekon atas nama MS. Dengan melihat pengelolaan keuangan Pekon dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp251.896.967 rupiah. Jadi untuk pasal kita terapkan 4 pasal. Jadi pasalnya berlapis nanti. Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Satreskrim Polres Tanggamus telah menetapkan tersangka terhadap MS, mantan pejabat Kepala Pekon PJ. Kakon Pekon Terdana, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dalam dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka sejak kemarin, Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021, dan dilakukan pemeriksaan. Lalu tersangka diamankan selama 24 jam, selanjutnya melalui mekanisme gelar perkara. Akhirnya PNS berusia 52 tahun langsung ditahan dan dijebloskan ke sel tahanan Polres, Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2021 pagi. Namun sebelum digelandang ke sel tahanan, terhadap tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh urusan kesehatan Polres. Hasilnya dinyatakan dalam keadaan sehat dengan tensi dan suhu tubuh normal. Kasubag Humas Polres Tanggamus Ibtu M. Yusuf, SH, mengatakan mantan PJ Kakon MS ditetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan belanja Pekon, APBP, di Pekon Terdana, Kota Agung Pusat, Tanggamus tahun anggaran 2019 berdasarkan LPA 322-3/2021 Polda LPGREST GMS. Diduga adanya penyelewengan dana saat MS menjabat PJ Kakon Terdana dalam pengelolaan keuangan Pekon dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai RAP, SPJ dan LPJ tahun anggaran 2019 dan berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp251.896.967, kata Ibtu M. Yusuf mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK, Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2021, siang. Sambungnya, atas hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut MS telah mengembalikan sebagian uang tunai senilai 50 juta, kemudian diamankan oleh penyidik guna penyitaan dalam perkara tersebut. Dari kerugian negara Rp251.896.967, tersangka telah mengembalikan kerugian negara 50 juta dan disita penyidik. Namun pengembalian tersebut melewati masa pembinaan oleh inspektorat, ujarnya. Ibtu M. Yusuf menjelaskan, adapun barang bukti yang diamankan penyidik berupa surat pernyataan MS selaku penjabat Kepala Pekon Terdana atas temuan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut, namun hingga batas waktu tertanggal tanggal 26 Februari tahun 2021, 60 hari, dan sampai saat ini belum juga diselesaikan dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara senilai Rp251.896.967, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan RAP, SPJ dan LPJ. Selain itu, laporan pertanggungjawaban Pekon Terdana Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus berupa dokumen, surat-surat dan kwitansi. Lalu, hasil pemeriksaan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus, atas dugaan tentang korupsi realisasi anggaran APBD pada Pekon Terdana Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus tahun 2019. Terakhir uang tunai senilai 50 juta dalam pecahan 50.000 sebanyak 1.000 lembar yang merupakan sebagian pengembalian atas hasil audit oleh MS selaku PJ Kakon Terdana, jelasnya. Ibtu M. Yusuf menambahkan, berdasarkan keterangan tersangka dugaan tindak pidana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi selama ia menjabat PJ Kakon Terdana masa jabatan tahun 2019.
Terhadap tersangka sebenarnya sudah dilakukan pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus dengan diberikan waktu 60 hari dalam terkait penyelamatan uang negara, namun tidak diindahkan oleh tersangka. Menurut tersangka, uang tersebut untuk keperluan pribadi. Pengakuannya seorang diri, namun kami terus melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan orang lain, imbuhnya. Atas perbuatannya tersangka MS dijerat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu tambahan subsidiar Pasal 18 Ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka MS dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana korupsi ancaman maksimal 20 tahun penjara.